Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dalam naungan kasih Tuhan. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita semua untuk memperdengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, Senin tanggal 18 September 2023, kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 12 sesuai bacaan harian Gereja Toraja. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari baru Tuhan karuniakan bagi kami. Kami selalu bersyukur karena kami terus merasakan kasih-Mu. Di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kami, dan oleh perkenan Tuhan kami kembali dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Mengawali segala aktivitas kami hari ini, kami rindu disapa oleh firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, semoga firman-Mu ini kami pahami dengan baik. Bersabdalah kepada kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 12. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15, bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Amin, firman Tuhan. Tema renungan kita, jangan bersungut-sungut.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mengunjungi tempat makan seperti restoran, di sana kita dilayani oleh para pelayan. Kita memanggil mereka apabila perlu saja, lalu kita tinggal menunggu pesanan kita. Kalau makanan lama baru muncul, kita menggerutu. Kalau cepat, kita cukup berkata terima kasih. Kita tidak merasa perlu kenal lebih jauh dengan orang yang melayani kita. Yang penting mereka melaksanakan tugasnya dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jika kita perhatikan pembacaan hari ini, sikap orang Israel dalam bacaan kita, mereka bersungut-sungut ketika butuh makanan. Ayat kedua dari pembacaan kita. Dulu, mereka bersyukur memuji Tuhan ketika dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Akan tetapi, kini mereka jengkel karena Tuhan tidak menyediakan makanan pada saat dibutuhkan. Ayat 3. Bukankah sikap bangsa Israel tersebut terhadap Tuhan persis seperti memperlakukan seorang pelayan? Tuhan kemudian memang mengirim makanan, bahkan dengan cara yang luar biasa, di mana manna di pagi hari dan burung puyuh di petang hari. Bukan karena Tuhan bisa seenaknya disuruh, melainkan karena Dia menginginkan agar umatnya tahu dan kenal dengan sungguh-sungguh bahwa Dialah Tuhan, Allah yang berkuasa memelihara mereka. Ayatnya yang ke-12. Pertanyaan juga bagi kita, jemaat Tuhan. Apakah kita juga memperlakukan Tuhan seperti pelayan? Berdoa hanya di kala butuh dan berharap menunggu jawabannya dengan cepat. Bersungut-sungut apabila jawabannya terlambat atau tidak seperti yang kita minta. Bersyukur sebentar jika doa terkabul, kemudian melupakannya di tengah kesibukan. Apabila ada kebutuhan mendesak, barulah kita kembali bersimpu kepadanya. Mari membuat komitmen hari ini untuk tidak berseru pada Tuhan hanya dalam situasi sulit, melainkan mencari wajahnya senantiasa. Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, jikalau pagi ini kami masih boleh dimungkinkan untuk mendengar suara-Mu. Lewat firman yang telah kami baca dan kami renungkan, kiranya kami semakin dikuatkan dan diteguhkan bahwa kami mampu menjalani hidup oleh karena Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan tolong dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Semoga kami selalu kokoh dalam iman kepada-Mu. Kami berdoa untuk tugas dan pekerjaan kami. Tuhan kiranya memampukan dan memberkati kami, agar kami bisa bekerja dengan baik. Kami berdoa untuk orang tua dalam menjalani kehidupan masa lansia. Tuhan kiranya memberkati dan menguatkan dalam menjalani kehidupan di masa tua. Kami berdoa pula untuk umat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Biarlah mereka senantiasa merasakan lawatan dan pemeliharaan Tuhan lewat perawatan dan pendampingan kasih dari orang yang ada di sekitar mereka. Dan kiranya mereka dipulihkan oleh Tuhan. Dan apapun pergumulan umat-Mu, Tuhan menolong dan memberkati. Semoga semuanya tetap dijalani dengan keyakinan Tuhan akan menguatkan dalam melewati setiap pergumulan itu. Kami pun berdoa untuk pemerintah kami, sekiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan hikmat dan kemampuan dalam mengangkat tugas pemerintahan dengan baik. Sertai kami sepanjang hari ini Tuhan, biarlah nama-Mu senantiasa kami puji dan kami muliakan. Ampunilah salah dan dosa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.